Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang sedang naik daun, yang sedang mengalami kenaikan cukup luar biasa dalam kurun waktu 5 tahun saja dia sudah naik jadi 9.029%. Kenaikan yang sangat luar biasa yang memberikan keuntungan bagi investor-investor terutama yang masuk pada 2020 ketika harganya masih minim ya. Tiba-tiba sekarang kenaikannya sudah di posisi harga 2.500. Wah, ini sangat luar biasa. Impian para investor-investor yang mengambil harga di bawah. Nah, tapi kita nggak membicarakan investasi, kita membicarakan mengenai trading. Kali ini saya akan membahas kenapa emiten ini menarik dan kenapa emiten ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada hari ini. Jadi kita lihat saja. Seperti biasa, kita bahas dulu sekilas mengenai fundamentalnya. Kita lihat key statnya. Untuk key stat secara valuasi ini juga ada super premium banget gitu ya, karena harga spare-nya udah 720, kemudian PBV-nya udah 93. Secara net income sih oke. Kalau menurut saya walaupun dia lebih ini ya, lebih turun daripada Q2 tahun lalu, tapi di Q1 dibandingkan Q1 dia naik. Kemudian secara balance sheet menurut saya masih oke. Kemudian secara apa lagi nih? Cash flow tidak begitu buat saya, tidak begitu menarik. Altman Z-score-nya juga 0,06, jauh dari standar saya. Kemudian gross profit-nya, net profit margin kuartal ini 19,4%, is oke. Average-nya nggak begitu menarik. ROE-nya 7,7%, lumayan lah 7,7%. Kemudian kita lebih dalam lagi, kita lihat dari laporan keuangannya. Jadi saya menerima laporan keuangan, ini saya ambil dari BEI. Kita lihat secara kasnya, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Kemudian penempatan pada Bank Indonesia seperti dilihat, ya ada peningkatan ini terutama giro pada Bank Indonesia. Kemudian kas, kalau kas hanya naik sedikit saja, cuma naik berapa nih, 900 jutaan ya. Kemudian kita lihat lagi jumlah asetnya mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya, kenaikannya hampir berapa kali nih? Satu setengah kali lipat mungkin ya. Kemudian secara liabilitas ini saya anggap menarik karena kalau liabilitasnya bank sama perusahaan manufaktur atau jasa mungkin sedikit berbeda ya. Di sini simpanan nasabah dianggap sebagai liabilitas, tapi seperti kita ketahui simpanan nasabah ini kan seperti amunisinya bank untuk menyalurkan kredit atau pinjaman kepada pihak lain. Kemudian kita lihat ekuitasnya dia bertumbuh, naik dari pendapatan dan beban operasional. Kita lihat pendapatan bunganya juga naik, beban bunganya dia naik juga, tapi kita perlu cek lagi ya BOPO-nya, beban operasionalnya di sini saya belum melihat. Kemudian dari laba bersihnya mungkin ada sedikit mengalami penurunan dari 33 ke 23, laba ruginya dari 32 ke 22. Laba per sahamnya juga turun. Oke, tidak begitu menarik. Kemudian kita lihat dari arus kasnya posisi netnya 138 miliar, naik ya dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian jumlah setara kasnya mengalami penurunan, tapi kita bisa lihat penurunannya di mana. Ada di sini. Oke. Oke. Secara fundamental memang kalau menurut saya biasa-biasa saja. Kita lihat ini ya, kita lihat dari funda chartnya. Oke, fundamental chartnya coba kita lihat di sini ya. Kita lihat ininya langsung net income-nya saja. Net income-nya mengalami kenaikan. Wow, kenaikannya memang luar biasa ya, seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Kemudian kalau DER-nya ini nggak perlu. Terus
Kalau kita lihat lagi, oke, oke, ini tidak kelihatan ya. Mungkin saya hanya melihat TTM-nya saja. Yang TTM-nya ini adalah turun, tidak begitu menarik buat saya. Kemudian coba kita lihat secara teknikalnya. Nah, posisinya sekarang ini memang sudah naik jauh sekali, tinggi sekali. Kalau saya ambil di bulan Juli 2020, di posisi sekarang sudah kenaikannya 6.870 kali. 6.870% maksudnya, sorry. 6.870%, dan di sini kalau kita lihat, kalau kita menggunakan indikator super trend, tadinya dia turun, ini ya, tanda jual, sekarang sudah ada muncul tanda untuk membeli. Kemudian dari sisi volumenya juga ada. Kalau kita cek lagi di MA20-nya memang sudah di atas MA20. Ini biasanya digunakan oleh banyak trader untuk melihat tren naik, dan biasanya digunakan untuk entry juga maupun exit di MA20. Di bandar movement-nya kelihatannya ada peningkatan tapi sedikit. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini trennya memang naik. Setelah sebelumnya si bandarnya ini membuang barang, menjual di sini ya, karena sudah naik sangat tinggi sekali. Nah, dia mulai masuk lagi, mengakumulasi. Mungkin sopirnya sekarang udah berubah, ada sopir baru. Dari foreign flow-nya juga menunjukkan tren kenaikan ya. Bisa dilihat ini tren naik. Nah, boleh jadi kalau saya menduga, kalau foreign foreign ini dia mempunyai visi yang mungkin lebih jauh, lebih panjang dibandingkan yang lokal. Boleh jadi seperti itu karena mungkin dia melihat prospek yang lebih cerah di bank ini. Siapa yang tahu, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari tren foreign flow-nya memang mengalami penaikan, dan itu salah satu indikasi bagi saya kalau ada suatu hal yang menarik di emiten ini. Kemudian kalau kita lihat lagi secara volume 2 hari terakhir menunjukkan tren menaik. Saya juga menemukan indikator yang menarik di sini, nanti saya tunjukkan. Kemudian juga kalau kita lihat foreign flow yang hari ini dan kenaikan tinggi memang tipis. Ini berarti yang mendorong kenaikan bukan asing, tapi lokal. Tapi lokalnya kita belum tahu. Kalau kita lihat lagi, oke, dari bandar volumenya nih lokalnya sangat kecil. Berarti dengan kata lain memang isinya kebanyakan yang masuk adalah retail. Nah, tapi kita lihat lagi ya, kalau secara TTM dia memang tidak menarik karena TTM-nya dia turun. Ini biasanya kalau saya menemukan seperti ini kecenderungannya memang turun ya, tapi ada satu faktor lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kenaikan harga saham itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah aliran uang, yang ketiga adalah prospek ataupun sentimen. Nah, bisa jadi yang menggerakkan ini adalah sentimen. Secara fundamental bisa lihat sendiri kan tadi, valuasinya juga sudah premium, kemudian secara net income-nya bisa dilihat sendiri, net income TTM-nya juga mengalami penurunan. Nah, apa dong secara fundamental, oke kan? Nah, secara aliran uang kita bisa lihat di bandarmologi, kemudian kita bisa lihat juga di indeks atau fund-fund yang masuk di sini. Namun demikian kita nggak punya datanya, kita hanya punya data foreign flow dan bandarmologi saja. Jadi itu bisa ya sedikit mencerminkan lah aliran uang. Kemudian yang ketiga adalah sentimen. Ini sentimen sangat penting sekali, tapi sebelum saya menunjukkan sentimen yang menggerakkan, jadi kalau kita lihat menggunakan indikator frekuensi analyzer, ini ada suatu hal yang cukup menarik karena banyak sekali ini ada aliran uang masuk di antara ini sama ini, yang isinya adalah mungkin smart money atau orang-orang yang tahu informasi duluan, ini bakal mempunyai prospek, kemudian ini bakal naik. Boleh jadi seperti itu, atau boleh jadi juga ini merupakan tipuan ya. Frekuensi analyzer seperti itu yang saya temukan. Kadang dia menunjukkan indikasi itu kenaikan, disertai dengan kenaikan, tapi nggak sedikit pula, dan saya bahkan menemukannya nggak satu dua ya, tapi sering. Setelah frekuensi analyzernya ada tanda-tanda, harganya bukan naik malah turun, di bawah turun. Nah, itu tapi kita berpikiran positif aja kalau frekuensi analyzer yang kali ini mungkin boleh jadi dia menunjukkan tren kenaikan. Who knows ya, siapa tahu kita harus lihat lagi. Kenapa sih kok bisa naik dan retail yang masuk di dalamnya? Jadi setelah saya cek lagi di portalnya Bursa Efek Indonesia,
di laporan penyampaian bukti iklan keterbukaan informasi. Nah, ini bukti iklan keterbukaan informasi penambahan PUT 3 ya. Apa sih PUT 3 nih? Kita lihat lagi di sini di beritanya. Oke, ternyata pada tanggal 10 September, nih berita 10 September ya, berita hari ini jam 19.40, Alobank milik CT right issue, siap-siap ada investor baru. Nah, ini yang membuat harga sahamnya naik, sentimen positif karena ada investor baru yang akan masuk dan BBHI menggelar penawaran umum terbatas PUT 3. Ya, ini PUT 3, penawaran umum terbatas dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHETD atau bahasa yang populernya adalah right issue. Nah, kalau right issue corporate action yang sering saya temui dan memang right issue ini saya beberapa kali menemukan dia membawa harga saham naik ke atas. Ya, tapi bukan berarti dia nggak bisa turun. Bisa turun. Tergantung rate isunya seperti apa. Tapi yang saya sering temukan adalah dia mendorong atau memberikan sentimen positif terhadap harga saham. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa retail-retailnya masuk, sementara net foreign-nya atau bandarnya ini masuknya cuma sedikit gitu ya. Nah, kalau saya menduga memang eh, berita-berita itu digunakan oleh bandar atau oleh market maker untuk menarik perhatian dari retail dan biasanya nanti akan disertai dengan jualan yang dilakukan oleh si bandar. Tapi kita juga harus menyesuaikan diri. Bisa jadi hipotesis itu salah karena sebelumnya hal itu juga terjadi pada emiten dengan kode ARTO di mana banyak memprediksi ini kenaikannya hanya sementara, ini kenaikannya hanya sedikit, ini nanti juga turun lagi, tapi ternyata dia malah naik terus dan naik terus dan naik terus sehingga harganya mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Nah, kita juga tidak bisa mengikuti hipotesis itu karena kita harus juga didukung oleh bukti-bukti. Karena di dalam perdagangan saham ini sebenarnya kita sedang beradu strategi antara satu trader dengan trader lain, trader kecil melawan trader besar, melawan paus bisa jadi. Nah, oleh karena itu dalam melakukan sebuah keputusan di bursa saham terutama trading, kita harus didasari oleh informasi, fakta-fakta, dan analisa. Lakukan analisa itu sendiri oleh Anda sendiri, jadikan analisa orang lain itu sebagai rujukan saja, tambahan informasi, tapi analisa harus kita lakukan sendiri. Karena uang uang kita adalah tanggung jawab kita dan orang lain uh, mungkin bisa memberikan rekomendasi, tapi resikonya kan kita yang tanggung. Oke, demikian dari saya. Nah, pertanyaannya, apakah besok akan naik gitu ya? Kita harus ngecek dulu nih, ngecek di bandar detektornya atau di broker summary-nya ya. Kalau kita lihat di sini top buatnya malah distribusi, ya kan? Top 3-nya netral, top 5-nya small accumulation. Nah, di sini yang beli adalah MKYP, MG, dan AZ. Kemudian yang jual adalah DR, SQ, DH, LG. Nah, kalau yang kalau kita mau ini ya, mau ikut, ya ikutnya yang MK, EYP, MG, AZ nih. Kalau misalkan mereka keluar, berarti harga sahamnya kemungkinan akan turun, ya kan? Nah, tapi kita perlu ngecek juga DRSQ, DHLG ini sebenarnya market maker apa bukan sih? Nah, kalau misalkan dia market maker, berarti jangan-jangan dia yang beli di daerah sini nih, ya kan? Daerah sini atau dia beli udah jauh-jauh hari. Nah, kita cek dulu. Kita cek, nanti kita cek, sorry. Ini kita mundurkan waktunya sampai 25 Agustus. Oke. Nah, sementara ini dia. Oke, CD MG MGYP ya. Oke, fix. Berarti memang si MK MGYP ini adalah driver baru nih ya di sini. Ini yang mungkin akan membawa arah kemana harga saham BBHI ini bergerak. Sementara DR, SQ, DHAR nih kemungkinan adalah uh, yang sudah beli barang di harga bawah. Oke, disesuaikan lagi strateginya dengan analisa Anda. Jangan percaya saya, analisa sendiri. Demikian video saya. Jangan lupa subscribe,
Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa saksikan sampai akhir. Sampai jumpa.